Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo, anak kelas 5 yang saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dan spesial kelas 5 tercinta. Oke, anak-anak semuanya, kabar baik ya hari ini. Akan tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun dalam situasi penyebaran COVID-19 atau COVID-19. Pasti kalian, saya berharap, harus selalu tak pernah lupa mengingatkan jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, siap ya? Ya, oke anak-anak semuanya, hari ini pelajarannya adalah pembahasan super hebohnya penilaian tengah semester beberapa hari yang lalu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, siapkan dulu tak lupa HP yang menggunakan HP, laptopnya siapkan, dan jangan lupa yang belum pernah kita lakukan selama ini pembelajaran 3 di kelas 5 adalah siapkan buku catatannya. Punya kan buku catatan? Oke, nice. Siapkan buku catatannya. Dan jangan lupa pensil, kasih pakai pulpen ya, pulpen, tipek atau stilo bila ada yang salah. Kita akan bahas saat ini adalah tentang soal-soal PTS kemarin. Mungkin kemarin ada yang heboh, Pak ini salah dibetulkan, betul disalahkan, dan sebagainya. Nggak usah khawatir. Kita bahas sekarang. Kalau kemarin ada yang salah dibetulkan, betul disalahkan, sudah terekam di record Pak Rudi bahwa nilaimu seharusnya betul disalahkan, nggak usah khawatir. Oke, sekarang kita bahas semua soalnya ya. Oke ya, saya ingatkan juga dan selamat bagi yang sudah mendapatkan bantuan kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan itu bisa kalian pergunakan sebaik-baiknya. Yang belum, tunggu dulu ya, Pak Rudi masih berusaha untuk masuk ke periode kedua agar nanti semua yang mengajukan bantuan internet atau kuota internet bisa terpenuhi. Yang sudah, jangan lupa kamu mendapatkan 35 GB kuota internet terbagi menjadi 3. Satu adalah 5 GB untuk akses internet umum, artinya kamu bisa mengakses semua situs. Kemudian 5 GB untuk kalau kalian mengikuti telekonferensi, misalnya Zoom meeting, Google Meet, dan seterusnya. Kemudian yang 15 GB lagi kalau kalian mengikuti pembelajaran atau yang disebut dengan kuota edu, kuota education. Kalian bisa akses web-web yang di bawah Kemendikbud, misalnya Ruang Guru, kemudian Ruang Belajar, dan lain-lain. Maka mendapatkan selama 4 bulan berturut-turut. Oke ya. Oke, sekarang kita mulai pembahasan materinya. Tugas kamu catat dan tulis di buku catatannya. Ingat, menulisnya dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Oke, mungkin ada keberatan, Pak, saya nggak pernah menulis. Nah, saatnya kita belajar untuk menulis lagi. Ya, ini kita bahas soal-soalnya. Nggak usah kamu cari soal di menu PTS kemarin karena sudah tidak ada. Ikuti aja di video pembelajaran ini. Kamu catat soalnya dan jawaban yang betul. Oke, siap? Yes, kita menuju ruang sebelah untuk mengikuti pembahasan soal-soal PTS. Oke, come on, go. Oke, kita bahas ya untuk soal-soal penilaian tengah semester kemarin. Perlu diingat bahwa soal penilaian tengah semester sekarang sudah tidak ada di menu tugas di Google Classroom karena sementara sudah dinonaktifkan sesuai tenggat waktu yang diberikan. Oke, kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita isikan dulu, ini adalah pembaruan untuk sekolah di luar SDN Wage 2 ya. Misalnya di SDN Wage 2 ada opsinya SDN Wage 2, SDN Wage 2, kalau Wage 2 ya pilih Wage 2. Oke, kita pilih SDN Wage 2 dulu ya. Oke, berikutnya garis yang diisikan adalah nama siswa. Nama siswa ketik aja dengan huruf kapital, misalnya Rudi Mulyanto. Berikutnya adalah kelasnya dengan menggunakan huruf kapital, misalnya kelas 5B. Dan nomor absen, ada keterangan tidak diizinkan memberikan angka 0 di depan nomor absen. Maksudnya untuk nomor absen 1 sampai dengan
9, tidak perlu menambahkan angka 0, cukup diketik aja, misalnya kalau nomor absen 8, ketik aja 8. Ada pernyataan, saya akan mengerjakan dengan jujur, maksudnya bahwa ada semacam pesan karakter yang harus kalian lakukan atau kalian jalankan. Mengerjakan semua pekerjaan berhubungan dengan penilaian, pastikan mengerjakan dengan jujur. Ketik aja, saya akan mengerjakan dengan jujur. Oke, tinggal next saja. Untuk menuju soal berikutnya, soal PTS 1 kelas 6, tidak usah opsi, tidak ada diisi ya. Petunjuknya sudah jelas, tinggal dibaca aja. Oke, tampilan teks di bawah ini nomor 1, tampilan teks di bawah ini menggunakan efek. Nah, ini ada garis bawah, berarti menggunakan efek. Kalau bold untuk mempertebal, outline untuk memberikan garis pada setiap karakter di samping-samping karakter. Nah, jawabannya adalah underline untuk berikan garis bawah, kalau italic untuk memberikan atau memberikan efek miring. Berikutnya adalah penekanan shift yang diikuti dengan penekanan tombol panah pada keyboard menghasilkan ya, kalau kita misalnya mouse kita rusak, kita bisa melakukan pengeblokan dengan cara tekan tombol shift dengan anak panah sesuai yang kita inginkan. Kalau ingin mengeblok ke kiri berarti tombol shift dan panah ke kiri. Berarti jawabannya betul adalah pengeblokan teks. Lanjut, untuk membuat tulisan menjadi tebal digunakan perintah, ya jawabannya adalah bold. Kalau underline memberikan garis bawah, italic untuk memberikan efek miring pada teks, superscript untuk memberikan efek pangkat pada suatu karakter. Jadi teksnya ada di atas seperti pangkat seperti ini. Berikutnya adalah icon di bawah yang digunakan untuk membuat teks bergaris bawah. Jawabannya adalah underline, yang bold tadi sudah jelas ya. Superscript sudah jelas, italic juga sudah jelas. Untuk membuat paragraf rata tengah, ya, kalau justify rata kanan kiri, like left untuk rata kiri, like right rata kanan, jawabannya betul adalah center. Membuat paragraf rata kanan dan rata kiri dilakukan dengan menggunakan perintah, ya kali ini center, rata kiri ada tipe ya, ada sama, jawabannya betul ini bonus. Berarti jawabannya betul adalah opsi 4, justify. Kemudian ikon berikutnya rata sebelah kanan. Pasti jawabannya adalah rata kanan. Oke, lambang seperti ini jelas kalau dilihat di menu tab home ada ikon seperti ini. Fungsinya adalah kita ketahui dulu, kita kenali, namanya adalah ikon copy. Fungsinya untuk menyalin. Berarti tidak menggunakan mengcopy ya, tapi menyalin teks. Oke, nomor 9, program aplikasi di bawah ini yang termasuk program aplikasi pengolah kata. Ya, program aplikasi berbasis video yang berfungsi untuk mengolah kata. Jawabannya adalah Microsoft Word. PowerPoint presentasi, Outlook untuk koleksi, untuk mengoleksi, mengirim atau menerima email, kemudian MS OneNote untuk membuat satu catatan yang menggunakan program aplikasi dari Microsoft. Nomor 10, berikutnya adalah hal-hal yang dapat kita buat dengan menggunakan program aplikasi Microsoft Word. Jadi yang bisa menggunakan Microsoft Word diantaranya adalah, kalau undangan bisa, karya ilmiah juga bisa. Nah, banner ini terlalu besar kalau menggunakan Microsoft Word, perintah yang kita gunakan atau jawaban yang betul pada Microsoft pada nomor 10 adalah membuat banner. Next, berikutnya icon nomor 11. Ya, ini kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Untuk apa sebenarnya icon ini? Fungsinya adalah, namanya dulu adalah icon cut. Cut bukan untuk menyalin, jelas bukan. Menyalin menggunakan copy, menggandakan juga bukan. Nah, jawaban yang betul adalah memindahkan, bukan memotong. Yang namanya gunting, istilahnya memotong, tapi lebih spesifik untuk memindahkan. Jadi contohnya gini, silakan kalian buat teks, kemudian di blok, kemudian pilih cut, pindahkan ke tempat lain, klik paste, maka teks akan berpindah. 12 akan di bawah ini digunakan untuk, maksudnya ini ya, dikenali dulu, namanya adalah font color, berarti untuk mengubah warna.
Berikutnya ikonnya adalah highlight. Icon ini digunakan untuk memberikan bayangan pada tulisan, bukan memberikan warna dasar ya. Oh sorry, jadi yang betul adalah memberikan warna dasar pada tulisan, bukan bayangan. Berikan warna dasar. Kalau memberikan bayangan adalah menggunakan shadow. Yaitu saya ulang lagi adalah memberikan warna dasar pada tulisan atau memberikan warna dasar tempat tulisan. Fungsinya sama dengan kita menggunakan stabilo. Icon bullet and numbering terletak pada grup. Jawabannya betul adalah grup paragraf. Di font tidak ditemukan, apalagi di editing dan di clipboard pun tidak akan ditemukan. Nomor 15, icon di bawah ini adalah namanya atau fungsinya. Namanya adalah numbering, yang jelas memberikan penomoran secara berurutan. Nomor 16, icon di bawah ini yang digunakan untuk menempel teks. Kalau ini adalah memindahkan, jawabannya adalah pada opsi 3. Opsi 2. Kalau yang opsi 3 adalah copy, opsi 4 adalah namanya copyright, tanda copyright. Oke, setelah istilah huruf pada Microsoft Word disebut dengan karakter. Icon di bawah ini adalah disebut dengan font color. Nama dokumen yang kita buat pada Microsoft Word selalu ditampilkan di nama dokumen, nama grup program, minimize, restore down, kemudian maximize, dan close terletak pada title bar. Nomor 19, tombol spacebar. Yang kemarin ada koreksi ya, yang sudah terlanjur menjawab, anggap aja bonus, nanti akan saya tambahkan poinnya. Kalau memang jawaban kalian salah, saya anggap bonus, berarti betul semua. Spacebar, lihat di keyboard, tombol yang paling panjang, berfungsi memberikan jarak antar karakter. Jadi memberikan jarak, kalau kita membuat kata ada jaraknya, maka kita menggunakan tombol spacebar. Memberikan jarak antar kata, misalnya ini memberikan kemudian spasi jarak. Nah, inilah yang digunakan adalah tombol spacebar. Perintah di bawah ini digunakan untuk mengatur jarak antar baris. Nah, kalau tabulasi itu adalah berpindah dari kiri ke kanan. Tombolnya atau perintah yang betul jawabannya betul adalah line spacing, bukan first line indent. Kalau first line indent memberikan atau mengatur batas awal tulisan paragraf. Nomor 22, mengubah jenis huruf pada Microsoft Word digunakan icon yang mengubah atau memilih jenis huruf. Perintahnya digunakan jenis. Ada Calibri, kemudian ada Times New Roman, Verdana, dan lain-lain. Perintah yang digunakan adalah icon font. Icon untuk menyalin suatu objek seperti kalimat atau gambar ke dalam dokumen. Menyalin, berarti perintah yang digunakan adalah copy. Perintah tabulasi terletak pada ada menu bar, spacebar, kemudian taskbar. Jawabannya itu adalah ruler bar, ada di penggaris atas, namanya adalah ruler bar. 25, untuk menggunakan perintah tab stop diikuti penekanan tombol ya. Untuk menjalankan tab stop, perintah yang digunakan atau tombol yang digunakan adalah kalau enter untuk berganti paragraf atau alinea, kalau shift mengetik satu huruf kapital, kalau caps lock untuk mengetik seluruh huruf kapital. Jawaban yang betul adalah tombol tab. Oke, kita coba apakah hasilnya sempurna. Kita cek, kita klik submit atau kirim. Kemudian muncul view score. Kita cek hasilnya yes. Hasilnya adalah nilainya 100. Kita cek sampai di bawah. Kalau betul di sini ada 4/4, artinya nilainya sesuai dengan jawaban yang diberikan. Yes, itu tadi soal-soal yang kita bahas semua ya. Nah, sekarang kamu tulis, kemudian hasil tulisanmu di buku kamu foto. Nah, di foto kirim ke Pak Rudi melalui menu tugas. Jangan lupa waktunya 1 minggu mulai sekarang. Ingat menggunakan tulisan tegak bersambung atau biasa dengan tulisan Latin ya. Pernah diajarkan kan? Karena selama ini TIK kalian hanya mengetik, kemudian menekan tombol-tombol pada keyboard atau mouse dan keyboard pada HP. Sekarang saya belajar menulis lagi. Oke? Nah, oke, silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan untuk kalian semua. Oh ya, lupa, kalau ada gambarnya
Kalau memang tidak perlu digambar, tidak bisa menggambar, tidak usah digambar, cukup kamu tulis saja. Misalnya ada gambar open ya, tulis saja open. Kalau bisa menggambar boleh digambar. Oke ya, itu aja pelajaran hari ini. Saya tunggu tugas kalian di 1 minggu rentang sampai sekarang. Sukses untuk kalian, jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.